Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perbincangan menarik nih di channel Egi Media. Yang diomongin ya masih soal Amin Rais, videonya yang viral. Dan kita tahu Komdigi itu hanya men-take down saja, nggak mengambil langkah hukum. Karena Komdigi merupakan bagian dari negara. Kalau mau Pak Teddy atau Pak Prabowo yang mengadukan atau melaporkan Amin Rais ke polisi. Atas dasar apa? Ya pencemaran nama baik mungkin. Tapi sepertinya itu tidak akan diladeni lah ya sama Pak Prabowo dan juga Pak Teddy. Anggap aja itu hanya angin lalu. Tapi di perbincangan ini sangat menarik ya. Si Hensat nih bertanya-tanya, sebenarnya nih Mbah Amin ini itu ngincer Teddy atau Pak Prabowo? Dan juga ada pertanyaan menarik lagi dari Hensat. Apakah videonya Mbah Amin ini by order? Itu si Hensat suruh bertanya kepada hostnya sampai hostnya tuh bingung. Dan menurut gue ini perbincangan menarik, lo harus ikutin. Mari kita simak bersama videonya. Let's go, kita play. Tadi gue pikir begitu, dia melakukan perombakan ini kan, tapi kita nggak tahu juga. Yang jelas gue harus apresiasi Kodari. Dia belum apa-apa ya dia kerja gitu, nyampein ini nyampein itu, termasuk yang terakhir kan klarifikasi video Amin Rais tuh. Ya itu ya, jadi itu kayak kerja pertama Kodari itu mengklarifikasi videonya Amin Rais. Nah kan Kodari sudah melakukan klarifikasi. Kenapa video itu harus tetap di take down oleh Komdigi? Gini, yang pertama Komdigi menurut gue ya, dia nggak punya skema communication crisis. Ini mesti gimana nih? Men-take down itu memang kemudian dia pikir menyelesaikan masalah gitu kan, enggak. Banyak orang pasti yang sudah ngerekam itu. Terus Pak Amin Rais himself pasti masih punya videonya gitu ya. Jadi communication crisis handle-nya itu menurut gue minim banget nih. Sangat apa ya, zaman purba gitu loh bro. Ada yang gak suka take down aja, ada yang gak suka take down. Memang itu untuk menghindari video itu tersebar kemana-mana. Tapi memang harusnya ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Menteri Mutia tuh. Kalau lu tanya apa, ya kan gue bukan menterinya. Menteri Mutia ini ya perempuan yang sangat pinter, tangguh, jurnalis backgroundnya dia. Iya harusnya dia paham dong. Harusnya paham ya. Harusnya paham harus melakukan apa begitu ya. Tapi gue justru di case-nya Amin Rais ini, gue oke juga sama Teddy, dia nggak reaktif loh bro. Maksud gue kan itu tuduhan lumayan ya. Betul. Kalau bete kan, dia sebagai pejabat negara, kalau dia reaktif tuh makin rame lagi. Tapi ya dia biasa-biasa aja. Gue sempat bikin video sendiri tuh bro di TikTok. Gue bilang ini beneran Amin Rais atau AI sih gitu loh. Tapi sebelum kita tapping ini kan dia memberikan klarifikasi tuh bahwa dia merasakan ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Ya jadi akhirnya begitu di take down yang lo bilang tadi, orang akhirnya cari-cari tahu sendiri deh ini ada apa sih sebetulnya gitu. Tapi kalau menurut gua case ini tim komunikasi pemerintah harus menghandle properly gitu ya. Jangan sampai kemana-mana kan, ini adalah isu yang sebetulnya beredar di WA group kan bro. Hal-hal yang sangat sensitif gitu ya. Nah gitulah. Terus seharusnya dengan adanya videonya Amin Rais ini momentum bagi pihak terkait, termasuk pemerintah untuk memberikan klarifikasi. Jadi orang nggak bertanya-tanya lagi. Tapi terus terang ya, kita nih juga pengguna medsos, ada grup WA. Itu kan isu-isu itu sudah pernah berkembang sebelumnya kan. Artinya orang kayak bikin humor, lelucon, jokes gitu ya. Akhirnya muncul ke permukaan di tahap Amin Rais dijadikan konten. Yang dalam konten itu sepertinya mempertanyakan sebenarnya gitu. Dan sudah dijawab dengan baik oleh Kodari. Sebenarnya cukup ya sudah gitu. Dan Teddy pun tidak melakukan reaksi tidak bereaksi yang berlebihan gitu ya. Malah sampai sekarang nggak ada reaksinya kan gitu loh. Dia minta Prabowo copot Teddy sih, si Pak Amin Rais itu.
Tapi kan hal-hal seperti ini gini sih Wel ya. Ini beda-beda ya. Kalau gue tuh ini kan ranah private ya. Iya. Ranah private kalau gue percaya tuh harusnya Amin Rais kan dia kenal juga lah sama Pak Prabowo. Iya. Disampaikannya ya secara private juga gitu, nggak di ruang publik sehingga nggak gaduh seperti ini. Sama seperti Pak JK ya. Iya. Pak JK kan dekat sama Pak Jokowi tuh. Iya. Kalau deket mestinya sih nyampeinnya di ranah private aja Pak Jokowi udah tunjukin aja lah ijazahnya. Tapi kan Iya betul. Pak JK tidak melakukan itu, Iya. disampaikan di publik jadinya heboh karena kan dua-duanya adalah tokoh publik. Sama nih Amin Rais juga begitu. Amin Rais tokoh publik, Prabowo juga tokoh publik, pejabat negara, Teddy juga begitu. Jadi pada saat hal-hal private disampaikannya di ruang publik dan ini menjadi tudingan-tudingan tidak mendasar, ujungnya bisa jadi isu-isu liar. Kalau isu liar ya munculnya kemana-mana gitu ya. Jadi ya di take down mungkin hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah karena dia punya kemampuan itu. Iya. Tapi ya publik akhirnya bertanya-tanya kenapa mesti di take down itu kan udah dijelasin, udah dijawab juga gitu. Tadi nyambung dari Bro tadi berarti sebenarnya tokoh publik itu tidak harus selalu melakukan komunikasi publik Iya. dalam menyampaikan sesuatu. Bisa juga komunikasi antar personal ya. Iya, iya. Ya kan sebaiknya begitu ya. Artinya untuk menghindari kegaduhan. Iya. Nah, jadi kalau udah kayak sekarang ini isunya itu nggak akan 1 hari 2 hari ini. Iya, pasti akan ada terus dan suka atau tidak suka ya ada jejak digitalnya dan itu pasti gampang dicari. Nah, gue melihatnya apa yang disampaikan Pak Amin ini sebetulnya ranah privacy yang jangan disampaikan di publik gitu. Iya. Kecuali dia emang punya hal-hal yang bisa memperkuat itu, tapi kan enggak, ini jadi kayak tudingan-tudingan nggak mendasar, jadi isu liar ya. Beruntung Teddy nggak reaktif, jadi kelihatannya per hari ini juga udah mulai turun tuh isunya. Selain klarifikasi dari Amin Rais bahwa video itu begini gitu. Jadi kalau dilihat nih kadang kita hati-hatinya kan Henry juga punya channel YouTube, saya juga punya channel YouTube. Ya kita kalau dalam bikin konten itu kan juga kadang kita harus mengingatkan diri kita bahwa ini orientasinya memang untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, pendidikan komunikasi, menginspirasi dan sebagainya, atau mungkin kita menyuarakan kebenaran yang terpendam gitu ya, harus kita suarakan gitu, sehingga kita harus terhindar dari konten yang hanya ngejar viral gitu. Nah kalau di Pak Amin Rais kan ini konten YouTube ya, ini kita sama YouTuber, dalam konteks ini YouTuber juga dong, kan ini channel YouTube, pokoknya siapapun yang punya channel YouTube atas nama dia itu udah YouTuber, ya kan? Nah, dan akhirnya memang Amin Rais beberapa hari ini diomongin lagi gitu kan, itu emang tadi udah disebutin sebenarnya sebaiknya itu kan udah masuk ranah privasi. Kenapa sih seorang profesor, doktor, dan tokoh reformasi mau sih jadi kontennya seperti itu gitu? Ya itu sebenarnya misteri ya. Iya kan? Makanya kan gue di konten gue itu gue bilang ini apakah beneran Amin Rais ataukah ini sekedar video AI gitu ya. Tapi kenapa kemudiannya mengungkapkan hal itu gitu? Mungkin dia nggak tahan aja. Kalau kita kan baca WA grup itu kan, ini pasti gosip nih gitu. Dia pengen aja gosip itu dimunculin, gue nggak tahu. Dia menulis, sorry ya Pak Amin ya, gue nggak ngerti lo maksudnya ngomongin itu tuh maksudnya arahnya kemana. Dan sebenarnya gini bro, gue ada pertanyaannya, ini Pak Amin Rais itu sebetulnya mengarahnya tuh ke Teddy atau ke Prabowo sih? Iya. Kan dalam ilmu komunikasi ada bridging kan? Iya betul. Ini jangan-jangan nih bridging doang nih ke Teddy nih, ngarahnya nih ke Prabowo nih, jangan-jangan nih. Tapi kan kita nggak pernah tahu itu kan Amin Rais. Kita masih ingat lah waktu video Pak Prabowo gebrak-gebrak meja itu kan, Amin Rais keluar dari belakang kan, wah sangat hopeng gitu kan. Dan mungkin sekarang kok nggak kelihatan gitu. Apakah gara-gara Pak Prabowo lebih memilih Jokowi dibandingkan Amin Rais, ya nggak tahu juga. Tapi anyway, harusnya memang itu nggak muncul dari seorang Amin Rais sih. Jadi akhirnya kita melihat apakah satu itu ini sebenarnya ditujukannya ke Teddy atau ke Prabowo sih. Yang kedua, apakah Amin Rais iri ke Teddy? Dan yang ketiga ini sebenarnya asumsi paling ngeri nih. Jadi kalau lo mau ngedit, edit aja. Apakah ada yang order ke Amin Rais supaya isu ini naik ke permukaan sehingga konstelasi yang tadinya hanya riak-riak ini menjadi sebuah kejelasan yang akhirnya berimbas pada keuntungan-keuntungan orang yang punya kepentingan itu. Nah, menurut Iwel, ini order atau bukan? Ini untuk nanya dulu. Poin ketiga tadi itu mau ditayang apa diedit? Oh, ditayang aja. Ditayang aja ya. Diskusi kan, kita diskusi aja. Ditayang. Nggak, menurut lo gimana? Perlu ditayangin atau diedit? Apa?
tayangin aja, kalau yang ungkapin tayang nggak apa-apa dong. Nah, kalau menurut gua kan nggak, jadi Ya, ini ya kan ini itu kata ilmiah di sini. obrolan gitu ya. Ilmiah kan background komunikasi, komunikasi Ya, ya, ilmiah, ya. kita bicara soal komunikasi publik. Nggak, jadi gua publik. ngebayangin ada sebuah scene ya. Mm-mm. Jadi gini loh Pak Amin, ada yang Nah, lapor. iya. Saya mendapatkan data bahwa Mas Teddy itu ABCD, Pak Prabowo, CDFG gitu ya. Oh gitu, kata Amin Rais. Apa bisa ini dipertanggungjawab? Wah saya nggak tahu Pak, namanya ini kan desas-desus. Wah kalau gitu apa saya munculin aja? Wah saya nggak tahu Pak gitu. Tapi kalau Bapak mau munculin ini mungkin jadi jelas nih sini gitu. Ya udah deh saya munculin aja, bisa jadi begitu. Iya. Atau Pak Amin, saya punya informasi penting. Apa itu? Ini Pak. Wah ini harus saya sampaikan nih. Sampaikan aja Pak, sampaikan Pak. Terus atau misalnya yang ketiga nih, Pak, ini menurut saya Bapak mesti sampaikan. Karena hanya Bapak lah yang bisa dan berani menyampaikan demi bangsa dan negara. Sampaikan Pak, sampaikan sama Pak Amin. Isu-isu liar ini akhirnya kan bisa jadi didompleng sama Iya. banyak pihak ya. Nah itu gue pertanyaan sama lo tuh. Iya. Menurut lo ini orderan atau gimana? Well, Ya masih misteri ya, tanda tanya. ya, lu jawab dong, lu takut banget sih. Bukan gitu. Jawabannya misteri tanda tanya. Nanti kalau Sejak kapan sih Mas Asra jadi penakut begini? bukan. Ini dia punya channel YouTube juga di balik tanya gitu kan. Enggak, ini kalau yang ketiga itu kan misteri tanda tanya. Ya. Kan bisa kemungkinan itu kan terjadi. Tapi sebenarnya untuk sekaliber Pak Amin itu nggak mungkin mudah diorder. Ini rasa mungkin kegelisahan aja. Kalau kayak stand up, Ya, bikin ya, ya. materi itu berdasarkan kegelisahan. Kegelisahan. Pak Amin juga bikin konten YouTube itu berdasarkan kegelisahan. Stand up-nya Pak Amin begini. Nah, gelisah gitu, kegelisahan disampaikan. Lucu banget tuh. Iya kan? Lucu banget. Iya, iya. Dan udah benar tuh, Kodari jawab. Ah, Ya kan? Akhirnya punchline itu menjadi callback lagi gitu karena Komdigi take down. Balik lagi. balik lagi Sesuatu. isunya. Ketika dia udah selesai seharusnya itu. Iya. Kan clear. Ya kan? Iya. Nah, secara komunikasi begitu. Itu Pak Amin kalau mau iseng dinaikin lagi sama dia, itu kan platform medsos banyak ya. Belum lagi kalau disebar ke WA gitu. Ya sekarang kalau di TikTok juga banyak kan, gimana caranya take down TikTok satu-satu begitu kan. Ya, 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 ya. Ya begitulah perbincangannya ya. Menarik bukan? Itulah dia serunya kalau ngebahas Amin Rais. Baru kali ini nih Mbak Amin naik daun lagi. Viral. Gara-gara ya videonya itu yang di take down sama Komdigi, bagian dari pemerintah. Dan kita juga tahu bahwasannya Menteri Pigay itu meminta kepada Amin Rais untuk minta maaf dan apa ya, mengklarifikasi atau apa gitu pokoknya biar masalahnya selesai. Tapi kayaknya Mbak Amin gak mau. Dia kan orangnya keras. Dan siap-siap Pak Prabowo akan ada serangan-serangan berikutnya dari Mbak Amin. Ya sabar ya Pak Prabowo. Dan kita tahu sih Mbak Amin itu teman lamanya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo mungkin santai aja. Dan itu yang dikatakan Hensat. Sebenarnya Mbak Amin ini punya channel masuk untuk bertanya sesuatu kepada Pak Prabowo. Kenapa nggak tanya baik-baik nih kepada Pak Prabowo, apa benar begini, apa benar begitu, kan enak ya. Apalagi ini sifatnya pribadi ya, yang nggak layak lah sebenarnya dikonsumsi publik, walaupun itu sebenarnya berita bohong aja. Kalau kata Hensat itu gosip di WA group. Emang rada aneh emang. Aduh, bahkan tuh ya Pak Hasan Nasbi sampai bilang ya, ini profesor lulusan luar negeri Amerika bisa kena hoak, coba lu bayangin. Seorang profesor kan harusnya kudunya hati-hati ya ketika mendapatkan sebuah informasi. Cek and recheck dulu lah bos. Jangan langsung dihantam, langsung disebarin buat nyerang lawan politiknya. Nggak begitulah seharusnya ya. Dan Mbak Amin juga bendang. Dalam ceramahnya tuh Mbak Amin bilang, agak boleh kita menjatuhkan sesama umat muslim, menjelek-jelekan, ataupun praduga yang belum tentu kebenarannya. Begitu kata agama ya Mbak Amin ya. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.